Nah, kali ini nih akan ngomongin soal yang menyayat hati para jomblo, yaitu jodoh. Nah, jodoh itu dicari atau ditunggu. Nah, banyak banget pertanyaan yang udah masuk dan saya jawab kali ini. Pertama, calon saya baik tapi gak pernah sholat. Baik dari Hong Kong. Gak pernah sholat baik. Jadi ada 3 hal yang harus Anda pertimbangkan. Pertama, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, yang pertama dan utama dalam mencari jodoh itu guidance-nya adalah dinuha, agamanya dia. Dia memegang agama apa enggak. Itu yang pertama dan utama. Kalau agamanya dia pegang, baru yang kedua tuh, dan ketiga dan keempat kata Nabi. Jamaluha, ketampanan dan kecantikannya. Maluha, kekayaannya. Boleh, saya mau cari yang kaya, boleh kata Nabi. Asalkan yang baik agamanya. Dan yang terakhir, nasabuha. Nasabuha itu genetiknya. Misalnya, wah Habib saya punya penyakit ini nih, keturunan. Dia juga punya penyakit itu. Repot nih kayaknya rumah tangganya, jangan deh misalnya. Atau Habib saya orang Batak nih, kalau sama orang Jawa kayaknya repot nih. Yaudah sama-sama Batak, itu boleh kata Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, surat Az-Zariyat ayat 49, Allah katakan kamu itu dipertemukan dengan jodohmu untuk kamu mengingat Allah, mengingat kebesarannya Allah. Jadi kalau jodohmu orang yang nggak sholat, sedangkan perjodohan itu fungsinya untuk mengingat Allah, ya nggak nyambung lah. Seharusnya justru makin berjodoh, makin ingat kepada Allah. Makanya jodohnya harus orang yang sholat. Dan yang ketiga, Allah aja dikhianati sama dia, apalagi kamu. Pertanyaan kedua, kita sudah sholat istikharah, tetapi hati kita belum bisa menentukan dan menemukan. Jadi gimana, Bib? Pertama ya, istikharah itu untuk orang yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya untuk dinikahi, tapi kamu belum yakin. Jadi yang pertama itu adalah serahkan kepada akalmu untuk menilai. 4 itu tadi, dia orang baik apa enggak agamanya, dinuha. Dia cantik atau tampan apa enggak, jamaluha. Cantik dan tampan ini kan relatif ya, menurut kamu. Yang ketiga itu maluha, kekayaannya, juga ini relatif kan. Yang keempat itu secara genetik, nasabnya. Nah itu secara akal dicek dulu tuh 4-4-nya. Kamu udah cocok enggak? Nah kalau udah cocok, tanya ke hati, kamu klik enggak sama dia? Nah kalau udah hati klik, akal oke, udah nikahin. Asal punya modal. Nah, baru kalau hati saya ragu, pikiran saya juga kacau tentang dia, maka istikharah. Nah, hasil dari istikharah itu harus kamu ikuti, jangan hianati. Jadi harus ikuti. Karena itu kalau udah yakin, nggak usah istikharah, langsung aja jalan. Tapi kalau belum, baru istikharah dan hasilnya apa, diikuti. Nah, kalau hasilnya nggak tahu Bib caranya, makanya istikharahnya itu melalui ulama. Entah diistikharoin oleh ulama atau dikasih tahu cara-caranya, pertanda-pertandanya. Dan juga membaca tandanya itu tanya ke ulama. Jangan membaca sendiri, karena bisa jadi kamu nggak ngerti kan tafsirannya apa. Apakah jodoh bisa diubah dengan doa? Jodoh itu ditentukan oleh usaha dan doa, ikhtiar dan doa. Jadi itu yang menentukan jodohmu. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang doa-doa untuk kita mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kita. Anda perlu catat ini, doa-doanya untuk para jomblo dan jomblowati. Yang pertama, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini doanya Nabi Zakaria yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil mustaqina imama. Anda banyakin baca doa ini minimal setiap sholat. Selesai sholat tuh langsung baca doa ini. Maka 40 hari coba Anda tungguin. Nggak datang jodoh Anda. Enggak lah. Datang jodoh Anda insya Allah. Kadang gini, kita itu melakukan upaya-upaya yang seksama dan dengan getol pada aspek lahiriah. Nge-add sana, nge-add sini, begini dan begitu. Tapi lupa berdoa. Akhirnya ya bisa jadi Anda dapat, tapi bukan dapat yang terbaik, bukan dapat yang ditunjuk oleh Allah. Dan ini perkara seumur hidup sekali. Jadi libatkan Allah dalam urusanmu yang satu ini khususnya. Padahal Nabi bilang semua urusan libatkan Allah agar jadi baik-baik saja. Dengan apa? Mengucap bismillah. Bib, tolong jelasin tentang ta'aruf. Banyak yang bilang ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung. Nah gini, beli kucing dalam karung nggak pas. Ini urusan jodoh antara sama manusia. Kenapa jadi urusannya ngajak-ngajak kucing gitu? Emangnya Anda mau nikah sama kucing gitu?
Artinya ta'aruf itu saling mengetahui, saling mengenali. Maka lakukan segala hal yang tidak dilarang dalam Islam untuk kalian saling mengenal satu sama lain pada batas yang wajar. Selebihnya serahkan kepada Allah dengan doa. Karena nggak bisa tuh kalian, Bib saya mau pacaran 20 tahun biar benar-benar saling mengenal. Nggak ada. Kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi, spiritualis muslim, kekasih Allah, manusia itu samudra dalam bentuk tetesan. Jangankan ke orang lain, kamu ke diri kamu sendiri nggak kenal sepenuhnya hingga kamu wafat nanti. Misalnya, saya ini nggak suka makan permen duren, tapi suatu hari saya makan buah durennya ternyata suka. Itu saya tahu bahwa saya suka makan duren itu beberapa tahun yang lalu, saat umur saya sudah 20-an. Itu saya terhadap diri saya sendiri. 20 tahun lebih urusan duren aja saya nggak paham, apalagi urusan jodoh dan terkait dengan orang lain. Jadi ketahui secukupnya, selebihnya berdoa agar Allah menjaga yang terbaik untuk kita. Karena yang udah baik aja bisa jadi berubah kok ketika sudah menikah. Jadi doalah. Nah, ta'aruf itu saling mengenal dengan cara-cara yang dibenarkan. Jangan Anda, Bib saya ta'aruf sama calon istri saya. Oh iya, di mana? Di gedung bioskop di pojok. Itu bukan ta'aruf, Anda maksiat. Dan ingat, prinsip dalam ta'aruf jangan ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Berduaan tanpa muhrim. Jangankan untuk ta'aruf, untuk sholat aja berduaan tanpa muhrim oleh para ulama dilarang. Di masjid berduaan untuk sholat berjamaah, apalagi di kosan. Habib, main dating apps itu dosa nggak? Mohon maaf, ini pertanyaan tersulit bagi saya. Soalnya saya nggak begitu tahu dating apps ini. Cuman ya kira-kira mungkin aplikasi untuk saling mengenal di antara kalian, kira-kira. Jadi kemajuan teknologi itu boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kalian, asalkan tidak sampai kemudian berlebihan dan menerobos batas-batas yang telah diharamkan oleh Allah. Kalau sebatas untuk kemudian mencari relasi dalam kerja, mencari teman, mencari jodoh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Menemukan jodoh di Facebook, menemukan jodoh di Instagram, nggak ada masalah. Yang penting ditemukan dengan cara yang baik. Jangan salahkan apps-nya, tapi kembali kepada kita yang memegang. Media sosial, haram apa halal, tergantung kita. Kita menggunakannya untuk apa. Begitu juga aplikasi-aplikasi yang lain. Bib, apa hukumnya mencintai orang yang tidak mencintai balik? Bodoh. Enggak, gini. Ya kalau dia emang udah gak mencintai kamu, jangan dipaksakan. Allah telah siapkan setiap orang jodohnya. Setiap orang itu sudah disiapkan oleh Allah jodohnya. Jadi, kalau memang dia gak mencintai kamu, jangan dipaksakan. Apalagi sampai kamu berdoa, ya Allah jadikan dia jodohnya saya. Kalau tidak, ya Allah atur sekiranya dia jodohnya saya, ya Allah. Dan nyatanya tidak bisa, ya Allah, tolong jangan jodohkan dia dengan siapapun. Itu doa yang buruk gitu gak boleh. Jadi, kalau dia gak mencintai kamu, ya udah, cuma be go on. Kamu ke yang lainnya. Terlalu banyak. Ada berapa miliar sih cewek di luar sana, cowok di luar sana. Jadi udah disiapkan. Nah, tapi kalau kamu merasa bisa mengusahakan, sebenarnya dia cinta nih. Cuman maknya aja nih yang kurang ajar nih. Kadang maknya nih karena gak suka sama gua gitu. Gak suka dengan hal-hal yang sebenarnya negatif pada diri gua dan gua bisa mengubahnya. Karena memang wajib mengubahnya. Dilakukan itu, diusahakan. Tapi kalau udah mentok, jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. La ikraha fiddin, dalam beragama aja gak boleh dipaksakan, apalagi dalam mencintai kamu. Kalau pilih jodoh, baiknya ikutin kata orang tua apa kata hati sendiri, Bib? Jawab ya, Bib. Maksa dia. Saya makin dipaksa makin gak pengen jawab. Enggak. Jadi gini, baiknya ngikutin siapa? Menemukan titik tengah di antara keduanya. Itu yang terbaik. Jadi bukan urusan saya doang atau urusan orang tua doang. Enggak. Karena harus ada mubadalah, kesalingan. Karena jodohmu itu bukan hanya akan berkumpul dan hidup bersamamu, tapi akan berkumpul juga dan hidup bersama keluargamu. Entah tinggal bareng atau karena lebaran harus ketemu, di grup WhatsApp harus ketemu. Karena itu sebisa mungkin cari titik temu di antara keduanya. Jangan kamu menikahi orang yang tidak kamu cintai, dan jangan orang tua memaksakan kepada anaknya seseorang yang tidak dia sukai. Kalau dia ingin yang terbaik, cari yang dia sukai dong. Kalau enggak, dia akan tersiksa. Naudzubillah, dia cerai. Orang tua juga yang rugi. Karena itu orang tua itu boleh mengarahkan anaknya pada batas-batas yang anak itu suka dan orang itu memang layak untuk anaknya. Jangan karena dia tajir gitu, atau karena dia PNS. Itu mimpi Anda gak bisa jadi PNS dulu waktu kecil, kemudian Anda bebankan kepada anak Anda. Jangan begitu. Jadi berbijaksanalah sebagai orang tua.
Bib, gimana taunya itu jodoh? Apakah Tuhan kasih tanda-tandanya? Kasih. Nabi aja bahkan kasih tanda-tandanya, 4 tanda tadi. Dan juga Tuhan kasih tanda-tandanya. Melalui apa? Melalui hati kita, melalui pikiran kita, melalui keadaan-keadaan yang mendukung. Misalnya, sejak kenal dia, hidup saya jadi baik. Dulu saya gak sholat, sekarang saya jadi sholat. Sejak kenal dia, dulu saya gak bisa nyelesain skripsi, tapi ternyata bisa nyelesain skripsi. Kenapa? Iya, dia joki ngerjain skripsi. Enggak dong. Maksudnya dia memberikan semangat bagi saya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Kalau hidup kamu jauh lebih baik setelah kenal dia, nikahi dia. Kemudian yang kedua, ada perasaan kalau sama dia tuh enak gitu. Hatinya adem, pikiran kita tenang, diajak diskusi enak, dimintain pendapat, ngademin ke hati. Kita lagi emosi, dia ngademin, maka itu pertanda juga bagi kita. Kemudian yang ketiga, pertanda utamanya adalah dia baik bukan hanya di mata kamu, tapi di mata Allah dan Rasulnya. Kalau ke Allah dan Rasul dia gak baik, serius deh. Udah, yang nyiptain dia aja gak dia baikin, apalagi kamu gitu. Udah pasti tuh. Bib, sebenarnya boleh nggak sih suka sama orang dalam Islam? Nggak ada masalah. Suka sama orang dalam Islam. Bahkan kita harus saling suka satu sama lain. Islam itu adalah agama cinta. Kita harus mencintai siapapun. Yang Muslim dia dicintai karena dia saudara seagama. Yang non-Muslim dia dicintai oleh kita karena saudara dalam kemanusiaan. Semua disukai. Kalau disukai dalam artian kita pengen nikah sama dia, boleh. Namanya suka. Yang nggak boleh itu zina. Atau mendekati zina, melakukan upaya-upaya fisik yang akan mengarah kepada zina. Katanya dengan 1000 sholawat bisa mempermudah didekatkan dengan jodoh ya Bib. Menurut para ulama ada 3 hal yang harus kamu pegang dalam konteks meminta sesuatu termasuk jodoh. Yang pertama, sholat, memperbanyak sholat. Bukan memperbanyak sholat yang wajib ya, enggak, yang sunnah dong. Kemudian yang kedua adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sholawat. Dia akan memudahkan semua urusanmu. Bukan hanya soal jodoh, semua urusanmu akan dimudahkan kalau kamu memperbanyak sholawat. Bisa jadi doamu itu tidak dikunjung diterima hasilnya lantaran doanya gak pakai sholawat, karena sholawat itu yang nganterin doa itu. Bib, apa benar jodoh itu merupakan cerminan diri? Jika iya, lalu mengapa Nabi Nuh dan Nabi Lut bisa dipertemukan dan berjodoh dengan perempuan yang kafir? Ini nih, nanya bawa-bawa Nabi. Jadi gini, jodoh itu cerminan diri, itu mengacu kepada Al-Quran. Surat An-Nur ayat 26. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik, orang buruk akan dipertemukan dengan orang buruk. Karena itu, kalau Anda ingin istri atau suami yang baik, maka perbaiki dirimu. Bib, saya ingin mendapatkan seorang suami seperti Muhammad Rasulullah. Anda Sayyidah Khadijah atau bukan? Anda Sayyidah Aisyah atau bukan? Jadi iya, dalam satu hal istri atau suami kita adalah cerminan diri kita. Tapi cerminan itu bisa jadi persamaan, bisa jadi perbedaan. Persamaan sama-sama suka ini, sama-sama suka itu, jadi jodoh. Bisa juga perbedaan. Dia suka ini, saya suka itu, tapi saling melengkapi karena perbedaan. Jadi bisa jadi keindahan hubungan itu karena saling sama atau justru karena berbeda dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, urusan Nabi Nuh ini Anda baca surat At-Tahrim ayat 10. Itu adalah ujian dari Allah. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu adalah ujian dari Allah untuk keduanya. Diberikan istri yang seperti itu. Karena itu Allah katakan juga di dalam Al-Quran terkait dengan istrinya Nabi Nuh itu adalah bahwa mereka dan juga istrinya Nabi Lut, mereka telah berkhianat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Juga istrinya Fir'aun sebaliknya, istrinya yang baik, Fir'aunnya yang belangsakan gitu. Jadi memang jodohmu adalah orang yang terbaik yang disiapkan. Tapi bisa jadi sudah Allah berikan yang terbaik untuk kamu, kamu tidak pilih. Itu bukan ujian. Ya akhirnya kamulah yang akhirnya menentukan takdirnya. Allah sudah mengarahkan kamu ke yang terbaik sebagai cerminan dirimu, tapi kadang kamu tidak memilihnya. Nah, jadi gimana nih? Jodoh ditunggu atau dicari? Jodoh itu dicari. Kamu harus berusaha. Dengan apa? Dengan usaha-usaha yang bersifat lahiriah, entah itu melalui aplikasi, melalui orang tua, melalui apapun terserah, yang penting halal. Dan yang kedua adalah usaha-usaha batin, yaitu dengan apa? Dengan berdoa. Tunjukkan keseriusanmu mencari jodoh dengan berdoa. Dan jarak terdekat antara kamu dengan Allah itu untuk berdoa adalah ketika sujud, dan waktu terdekat antara kamu dengan Allah itu adalah dini hari. Maka bersujudlah dini hari dan berdoa atas jodoh. Sembari usaha, pasti Allah berikan jodoh terbaik untuk jodoh dunia, jodoh akhirat, membahagiakanmu juga keluargamu.